Bagaimana caranya supaya indukan ayam setiap hari bertelur? Pakai pakan merek apa? Terus pakai obat apa? Atau ramuan apa? Kebanyakan para peternak pemula mengira bahwa yang menentukan ayam rajin bertelur atau tidak adalah pakan yang bagus. Dan pakan yang bagus itu harus beli. Harus beli pakan merek tertentu yang harganya lumayan mahal. Hal ini tidak salah, tetapi jika hanya berpatokan pada pakan merek tertentu, maka ini kurang tepat. Selamat sore, selamat datang di channel Peternak Sultan. Semoga kalian semua sehat dan bahagia selalu. Kemarin kami membaca salah satu komentar yang intinya ayamnya itu tidak lancar bertelur. Hari ini bertelur, besoknya libur. Bahkan kadang-kadang jeda itu liburnya sampai beberapa hari baru itu bertelur lagi. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya indukan ayam bisa lancar bertelur. Kemudian pakannya apa? Ternyata banyak juga yang mengira kalau rahasianya itu adalah pakan. Padahal belum tentu. Ada banyak faktor lain yang mempengaruhi kemampuan ayam supaya bisa lancar bertelur. Kali ini kita akan sharing bersama menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ayam bisa bertelur lancar, bisa bertelur setiap hari. Kami sudah merangkumnya, setidaknya ada 6 faktor yang mempengaruhinya. Sebelum kita lanjut, bagi yang baru mampir di channel ini, silahkan subscribe channel Peternak Sultan, like video ini, komen, dan share. Bagikan video ini ke teman-teman yang lain supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Kemudian jangan lupa untuk melihat kolom deskripsi. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Jadi ada banyak faktor yang menyebabkan indukan ayam itu rajin bertelur setiap hari. Kebanyakan para peternak pemula, mereka mengira bahwa faktor utamanya adalah pakan yang bagus. Dan pakan yang bagus itu harus beli merek tertentu yang harganya lumayan mahal. Padahal ini kurang tepat. Jadi pakan yang bagus itu tidak selalu menjadi jaminan, teman-teman. Ada banyak faktor lain yang menyebabkan ayam mampu bertelur setiap hari. Faktor yang pertama yaitu jenis ayam yang dipilih. Buat teman-teman yang ingin beternak ayam, pastikan sudah menentukan jenisnya. Jenis ayam apa yang akan dipelihara? Apakah jenis pedaging, jenis petelur, ataukah yang dwiguna? Jangan sampai kita mengharapkan indukan rajin bertelur, tetapi ternyata yang kita pelihara adalah jenis ayam pedaging. Sudah diberi pakan yang bagus, vitamin atau nutrisi apapun, ya tidak akan berpengaruh banyak dengan hasil telurnya. Jadi pastikan untuk kita itu memilih jenis ayam petelur. Pilih jenis ayam yang memang galur petelur kuat. Kalau tujuannya untuk mendapatkan telur setiap hari, maka ini wajib. Jenis ayam harus yang petelur kuat. Ada ayam yang memang khusus galur petelur, ada yang dikhususkan galur pedaging, dan ada juga yang dikenal dengan istilah ayam dwiguna. Ayam dwiguna ini memiliki 2 tujuan, yaitu sebagai ayam pedaging dan juga sebagai ayam petelur. Tetapi perlu diingat bahwa ayam dwiguna itu tidak bisa fokus pada satu tujuan, sehingga dari segi produksi telur akan kalah dengan ayam yang memang itu jenis dari ras petelur murni. Kemudian untuk pertumbuhan bobotnya juga akan kalah dengan jenis ayam yang dari ras pedaging murni. Intinya kalau dari ayam dwiguna itu tidak bisa sebagus ayam yang difokuskan khusus hanya untuk satu tujuan. Karena konsentrasinya terbagi, pakannya nanti juga terbagi. Antara ayam petelur dan ayam pedaging itu berbeda. Baik, kita lanjutkan untuk faktor berikutnya. Faktor yang kedua yaitu daya tahan tubuh ayam dan kemampuan adaptasi ayam. Kedua hal ini juga merupakan faktor penting, teman-teman, di dalam memelihara ayam petelur. Misal kita memilih jenis ayam yang memiliki kemampuan bertelur tinggi. Kita impor dari luar negeri, kemudian ternyata itu daya tahan tubuhnya rentan atau tidak cocok dengan iklim di Indonesia.
bisa dipastikan ayam tersebut nantinya tidak akan bisa memproduksi telur secara maksimal. Perubahan suhu, kemudian pergantian suasana lingkungan, itu semua akan berakibat pada produktivitas telurnya. Kalau indukan ayam sakit atau mengalami stres, pasti akan menurun produksi telurnya, atau bahkan berhenti bertelur. Kami yakin ada yang pernah mengalami, ayamnya itu awalnya rajin bertelur ketika dilepas liarkan, tetapi ketika ditangkap kemudian dikurung di dalam kandang, akhirnya malah berhenti bertelur atau macet bertelur. Nah, itu adalah bukti bahwa perubahan suasana itu juga mempengaruhi produksi telur. Coba tulis di kolom komentar siapa saja yang pernah mengalaminya. Oke, sekarang faktor yang ketiga. Faktor yang mempengaruhi produksi telur adalah pakan dan nutrisi. Faktor inilah yang paling sering diperhatikan oleh para peternak. Di sini kami hanya sedikit menambahkan bahwa khusus untuk ayam petelur, selain memperhatikan masalah protein, kita juga harus memperhatikan masalah nutrisi yang lainnya, terutama mineral seperti kalsium, fosfor, dan potasium. Semua nutrisi itu dibutuhkan untuk memproduksi telur. Inilah yang terkadang dilupakan oleh para peternak, khususnya yang masih pemula. Mungkin karena awalnya memulai dari ternak dengan sistem pembesaran atau ayam pedaging, sehingga mereka terbiasa mengejar bobot dan terpaku pada nilai proteinnya. Protein ini memang bagus untuk penggemukan, tetapi jika ini diaplikasikan, diberikan pada ayam petelur, maka akibatnya bisa fatal, teman-teman. Kenapa bisa fatal? Karena ayam petelur jika badannya terlalu gemuk, justru produksi telurnya akan menurun, disebabkan oleh organ reproduksinya itu tertimbun lemak. Oke, lanjut kita ke faktor yang keempat. Faktor yang mempengaruhi produksi telur adalah kandang ayam. Kuncinya adalah kandang yang nyaman untuk ayam. Jika cuaca sedang panas, ayamnya tidak terlalu kepanasan, dan saat cuacanya sedang hujan, maka kandang ayam ini tetap kering, tidak lembab, sehingga ayam juga tetap nyaman. Mengenai kandang ayam ini kami sudah pernah buatkan videonya tentang alas kandangnya, sirkulasi udaranya, ketinggian atap kandang, dan sebagainya. Teman-teman cari saja video-video yang sudah lama, atau kalau banyak yang berminat untuk dibahas kembali, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau banyak yang tertarik, nanti kita buatkan lagi videonya. Sekarang lanjut ke faktor yang kelima. Ini masih ada hubungannya dengan faktor kandang, yaitu faktor sinar matahari. Kenapa? Karena sinar matahari ternyata sangat membantu di dalam penyerapan kalsium. Dengan adanya sinar matahari, tubuh akan memproduksi vitamin D. Nah, vitamin D inilah yang nantinya membantu dalam proses penyerapan kalsium. Dan kalsium itu akan sangat diperlukan untuk memproduksi telur, terutama untuk membentuk cangkang telur. Tidak hanya untuk memproduksi telur saja, tetapi kalsium ini juga bagus untuk kekuatan tulang dan bulu ayam. Selain itu, matahari juga berfungsi sebagai disinfektan alami, sehingga mencegah dari virus dan bakteri jahat. Sehingga ayam-ayam kita nantinya sehat, produksi telurnya juga pasti lebih baik. Terakhir, faktor yang keenam. Faktor ini juga sering diabaikan, yaitu tangkringan ayam. Ketika dibuatkan tangkringan, maka ayam akan loncat, akan bertengger di tempat yang lebih tinggi. Biasanya saat mau tidur, saat santai, saat sedang berlindung dari sesuatu atau dikejar ayam yang lainnya, mereka akan naik ke tangkringan. Tangkringan ayam ini ternyata sangat berpengaruh untuk kemampuan produksi telur, teman-teman. Karena dengan sering loncat ke atas, maka otot area reproduksi itu akan terlatih untuk bergerak, sehingga dapat membantu proses keluarnya telur. Selain menguatkan otot, berdasarkan pengalaman kami, ayam yang terbiasa tidur di tempat tangkringan, di tempat yang lebih tinggi, itu mereka lebih tahan terhadap penyakit dibandingkan ayam yang tidurnya di bawah atau di tanah. Sebetulnya ada faktor lain dan bahkan masih banyak lagi, tetapi karena keterbatasan pengetahuan, jadi tidak bisa kami sebutkan semuanya. Silahkan teman-teman bantu menyebutkannya di kolom komentar. Keenam faktor yang sudah kita bahas tadi berdasarkan pengalaman pribadi, bisa jadi
hasilnya akan berbeda jika dengan pengalaman peternak lain. Karena ada juga peternak itu yang menggunakan kandang baterai atau sejenisnya, yang tentu saja itu tidak memiliki fasilitas tangkringan, ayam tidak banyak bergerak, tetapi ternyata ayamnya juga tetap memproduksi telur dengan lancar. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Salam sukses untuk kita semua.